I gotcha. I gotcha. Halo Gabuters, kali ini kita masih membahas alur film The Last of Us, yaitu sebuah virus jamur yang telah menginfeksi seluruh dunia dan hampir membuat dunia musnah karena virus jamur ini. Yang belakangan diketahui ternyata virus jamur ini berasal dari Indonesia. Dan yang kita bahas kali ini adalah The Last of Us episode ketiga dan keempatnya. Jadi bagi kalian yang baru mampir, silakan nonton episode sebelumnya dari awal biar paham alur ceritanya. Dan linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Dan ini dia The Last of Us. Melanjutkan dari episode yang lalu di mana Tess telah mengorbankan dirinya agar Joel dan Ellie bisa selamat atau kabur dari kejaran para zombie jamur yang sudah mengetahui keberadaan mereka. Dan setelah mereka selamat berkat pengorbanan Tess, Joel pun terus berjalan menuju ke sisi lain kota untuk menemukan temannya yang bernama Bill dan Frank yang mungkin bisa membantu mereka. Dimana Bill dan Frank ini sepertinya adalah sahabat Joel yang hidup di luar tembok Kizzy, dan sepertinya hanya merekalah satu-satunya harapan bagi Joel. I kill them. Dead people can't be infected. Lalu kita akan sedikit flashback ke 20 tahun yang lalu saat pertama kali virus jamur ini menyerang untuk mengetahui siapakah sebenarnya Bill dan Frank. Namun saya mau kasih tahu dulu buat kalian bahwa cerita ini akan saya buat sesingkat mungkin karena saya nggak mau menceritakan kehidupan orang-orang yang menyimpang, guys. Karena ceritanya di sini Bill dan Frank ini adalah kaum pelangi alias gay. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut. Cerita Bill dimulai saat pertama kali virus jamur menyebar di seluruh dunia dan semua orang yang ada di kota itu pun mengungsi untuk masuk ke dalam tembok QZ, tempat orang-orang berlindung saat ini. Namun di saat semua orang sudah pergi untuk berlindung dari penyebaran virus, nyatanya ada satu orang yang enggan untuk berlindung dan lebih memilih untuk bertahan hidup seorang diri di luar tembok, dan dia adalah Bill. Dengan semua orang yang sudah pergi dari kota, Bill menggunakan semua keahlian yang dia miliki untuk bisa bertahan hidup di luar dan hanya seorang diri. Di mana Bill menjarah toko-toko senjata, swalayan, toko-toko elektronik dan sebagainya untuk bisa bertahan hidup. Namun setelah beberapa hari Bill hidup seorang diri di kota itu, ketika sedang mencari peralatan-peralatan lainnya, tidak sengaja Bill menemukan seseorang yang sedang terjebak di dalam sebuah lubang yang cukup dalam. Dan orang itu bernama Frank. Ya, inilah awal mulanya Bill bertemu dengan Frank. I'm not infected. I'm really hungry. You can make it by nightfall. You already know I'm bad at lying. Dan karena Frank mengatakan sangat lapar, Bill pun menjamu Frank di rumahnya dengan makanan yang mewah sebelum Bill benar-benar mengusirnya dari sana. Karena Bill sendiri sebetulnya sangat tidak mempercayai Frank dan takut kalau Frank ada niatan buruk kepadanya. Namun setelah mereka berbincang-bincang secara intens dan sedikit mengenal satu sama lain, dari sinilah akhirnya hubungan mereka terjalin. So, who's the girl? There is no girl. Dan setelah Bill mempercayai Frank, mereka pun akhirnya hidup bersama selama bertahun-tahun dan bahagia hanya berdua di kota itu. Hingga suatu hari karena Frank sepertinya kesepian hidup hanya berdua di kota itu selama bertahun-tahun, tanpa sepengetahuan Bill, Frank pun menghubungi seseorang melalui radio dan mengundang mereka untuk datang ke tempat persembunyian mereka. Dan ya, orang itu adalah Joel dan Tess. You what? Oh, you're a paranoid schizophrenic too? I'm the same way.
This really is just. Namun seperti biasa, Bill yang sangat paranoid dengan orang asing pun terus menodongkan pistolnya kepada Joel. Sama saat pertama kali ia bertemu dengan Frank. Dan walaupun Joel sudah menawarkan kerja sama dengannya, yaitu berupa bantuan obat-obatan, persenjataan, dan berbagai macam peralatan lainnya untuk bisa menopang kehidupan mereka seumur hidup, karena Joel melihat jebakan dan pagar yang mengelilingi mereka sudah berkarat, nyatanya Bill masih saja enggan menerima kesepakatan itu dan terus mencurigai Joel. Fedra's never gonna come up here. But sooner or later, there'll be raiders. We'll be fine. Codes for the radio in case anyone's listening. Dan benar saja, setelah beberapa tahun kemudian, ternyata prediksi Joel benar bahwa akan ada orang lain seperti pasukan Fedra atau para penjara yang akan menemukan mereka dan berusaha menerobos persembunyian mereka saat ini. Dengan menggunakan persenjataan dan jebakan seadanya, Bill pun berusaha mati-matian mengusir para penjara itu dan mempertahankan tempat tinggal mereka sekuat tenaga. Namun beberapa tahun kemudian setelah mereka selamat dari para penjara, ternyata Frank mengidap penyakit kanker yang sudah sangat mustahil untuk disembuhkan karena wabah virus yang masih belum usai. Dan disinilah akhirnya Bill mau tidak mau harus mempercayai Joel dan Tess dan meminta bantuan mereka untuk mengirimkan obat-obatan dan segala macam kebutuhan mereka untuk bisa bertahan hidup. Namun walaupun sudah mendapatkan bantuan, ternyata keadaan mereka tak kunjung membaik hingga pada akhirnya, karena Bill yang tidak ingin hidup seorang diri dan ingin sehidup semati layaknya Romeo and Juliet, mereka pun memutuskan untuk mati bersama dengan bunuh diri, meminum sebuah racun yang sudah Bill siapkan. Dan ya, akhirnya kisah Bill dan Frank pun berakhir dengan cukup tragis. And you were my purpose. This isn't the tragic suicide at the end of the... Dan kita akan kembali dengan Joel dan Ellie yang saat itu sudah sampai di kediaman Bill dan Frank. Namun saat mereka memasuki rumah, Joel tak bisa menemukan siapa-siapa di sana. Ya, karena seperti yang kita tahu kalau Bill dan Frank sudah tiada. Dan ternyata sebelum kepergian Bill, ia sudah menuliskan sebuah surat untuk jaga-jaga apabila Joel datang ke sana dan memberitahukan bahwa mereka sudah tiada. It's from Bill. Di surat itu, Bill juga mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan sebuah mobil dan berbagai macam persenjataan untuk Joel gunakan agar dapat melindungi Tess layaknya dia melindungi Frank. Namun, mendengar isi surat itu, Joel pun sangat terpukul karena dirinya tak bisa melindungi Tess sampai akhir hayatnya. Dan karena kali ini Joel sudah mempunyai kendaraan untuk mencari saudaranya Tommy, Joel pun untuk sekali lagi memastikan apakah memang jamur yang menginfeksi Ellie benar-benar mati atau tidak. Dan setelah mengetahui bahwa benar kemungkinan tubuh Ellie kebal terhadap virus itu, Joel pun dengan membawa semua peralatan dan perbekalan mereka yang sudah disiapkan oleh Bill langsung berangkat menuju ke Wyoming, tempat di mana Tommy berada, dan berharap di sana ada anggota Firefly atau dokter yang siap memeriksa Ellie. It's your first time in a car? It's like a spaceship. Dan setelah perjalanan mereka yang cukup jauh, Joel pun mampir sejenak ke tempat bangkai-bangkai mobil di sekitaran jalan untuk mengambil sisa-sisa bahan bakar dari mobil-mobil itu agar mereka bisa melanjutkan perjalanan ke Wyoming. Wandering. Gas breaks down over time. This stuff's almost water. Dan setelah tangki penuh, mereka pun terus melanjutkan perjalanan dari satu kota menuju kota yang lainnya. Namun karena hari sudah mulai gelap, Joel pun menepikan mobilnya di sebuah hutan terpencil yang kemungkinan tidak akan ada zombie di daerah itu dan bermalam di sana.
Namun walaupun Joel tahu bahwa itu hutan terpencil, nyatanya Joel sendiri tidak bisa tertidur dengan pulas. Setiap suara yang terdengar di hutan itu membuat Joel sangat takut, dan akhirnya ia pun terjaga hingga pagi hari. Oh, what the fuck is that? You don't like coffee? Bermodalkan sebuah peta usang, Joel dan Ellie pun mencoba mencari letak Wyoming dari peta tersebut dan berharap bisa menemukan Tommy. Namun seperti biasa, Ellie yang sangat cerewet ini pun terus bertanya siapa itu Tommy dan kenapa Joel mau repot-repot untuk menjemputnya. That is deep up in there. Yeah, And if he's not there, Your brother. Tommy. Dan dari sinilah kita akan tahu kenapa Joel bisa berpisah dengan Tommy 20 tahun yang lalu. Dan kenapa Joel bisa sampai di Boston dan bertahan hidup di dalam tembok QZ. Yang ternyata semua itu adalah arahan dari Tommy agar mereka bisa bertahan hidup di sana. Dan di saat itu jugalah mereka bertemu dengan Tess. Namun suatu hari ternyata Tommy bertemu dengan Marlin, sang pendiri kelompok Firefly, yang saat itu Marlin membujuk Tommy untuk mau ikut gabung ke dalam kelompoknya. Dan karena basic Tommy sendiri adalah seorang tentara yang dididik untuk berjuang seperti pahlawan, Tommy pun akhirnya bergabung dengan kelompok Firefly untuk menyelamatkan dunia. Pipe dream, yeah, fireflies, all of them. Same mistake he made when he was 18. Being in the army, it didn't make him feel much like a hero. Namun diketahui beberapa tahun terakhir, ternyata Tommy sudah keluar dari kelompok Firefly dengan alasan yang belum jelas. Dan alasan Joel ingin menemukan Tommy selain karena ia adalah saudaranya, ternyata Joel sendiri ingin menepati janjinya dengan Tess agar bisa membawa Ellie ke kelompok Firefly yang mungkin masih punya koneksi dengan Tommy dan berharap mereka bisa menemukan vaksin dengan memeriksa tubuh Ellie. Keep going for family. I gotta go get him. But I made a promise to Tess. Dan setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun sampai di perbatasan Kansas City dan berusaha mengambil jalan pintas untuk menuju Wyoming. Namun ternyata jalan pintas itu tertutup dan membuat Joel terpaksa harus memutar dan mengambil jalan yang lainnya. We can jog right around this tunnel. Namun sudah beberapa menit mereka berputar-putar di kota itu, Joel tidak bisa menemukan jalan raya sama sekali seperti yang ditunjukkan di dalam map. Hingga akhirnya mereka malah bertemu dengan penduduk setempat yang sepertinya terluka dan ingin meminta bantuan kepada Joel. Namun ternyata you gonna help him? No. ya, rupa-rupanya mereka adalah penduduk setempat yang hendak menjarah Joel. Dan karena mereka sudah terkepung, Joel pun meminta Ellie untuk segera bersembunyi di balik tembok agar Joel bisa segera mengatasi para penjarah itu. Namun ketika Joel mengira bahwa mereka sudah aman, ternyata dari belakang ada seorang penjarah yang berhasil menangkapnya dan hampir saja membunuhnya. Ellie yang melihat Joel dalam bahaya pun mencoba merangkak keluar dari dalam tembok dan membawa sepucuk senjata di tangannya. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung menembak penjarah itu dari belakang. No, I'm sorry, please. Wait. Dan setelah mereka berhasil mengatasi semua penjarah, ternyata pasukan keamanan di kota itu datang dan mendapati rekan-rekan mereka yang sudah tewas karena ulah Joel. Yang akhirnya, Joel dan Ellie pun harus menjadi buruan di kota itu. Lalu kita akan beralih dengan seorang wanita yang bernama Kathleen, yang sepertinya dia adalah pemimpin pasukan yang ada di kota itu. Dan saat itu dia sedang menginterogasi seorang dokter untuk mencari seseorang yang bernama Henry Burrell. Karena sepertinya Henry ini telah membunuh saudaranya dengan sangat kejam. Maka dari itu Kathleen ingin membalas dendam kepadanya. Where is he? You think I won't do it? Namun ketika interogasi masih berlangsung, kabar tewasnya beberapa anggotanya pun terdengar olehnya, di mana mereka adalah para penjarah yang berhasil dieksekusi oleh Joel. Who did this? It's not a federal vehicle, but they were heavily supplied. We think it was outsiders.
Namun ternyata kematian pasukannya itu membuat Caitlin jadi salah sangka dan mengira kalau Henry lah yang telah membunuh anggotanya karena hendak memberontak dan menyelamatkan sang dokter. Dan karena salah sangkanya itu, Caitlin pun tanpa segan langsung mengeksekusi sang dokter dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyisir seluruh kota dan mencari orang yang telah membunuh pasukannya itu. And kill them all. Sementara itu, karena seluruh penduduk desa yang ada di kota itu sedang mencari mereka, Joel dan Ellie pun bersembunyi dan mengatur ulang rencana mereka agar bisa kabur dari sana. Namun tampaknya Joel agak merasa bersalah dengan Ellie karena harus melibatkannya dan membiarkannya menggunakan senjata dan membunuh seseorang di usianya yang masih remaja. Thing is I didn't hear that guy coming, but you're just a kid. Namun ternyata Ellie mengatakan bahwa Joel tidak perlu merasa bersalah karena membunuh seseorang bukanlah pertama kali untuknya. Yang ternyata Ellie sendiri pernah melakukannya saat ada di pelatihan Fedra. We'll get through this. Di tempat lain, Caitlin dan pasukannya masih terus menyisir seluruh kota untuk menemukan Joel dan Ellie. Yang dimana saat itu mereka telah menemukan jejak seseorang di sana. Namun bukan jejak Joel, tapi sepertinya itu adalah jejak Henry, orang yang Caitlin cari-cari. Yang sepertinya Henry dan kelompoknya juga masih berada di kota itu. Double the guards around our provisions. He's fucking close. Namun bukan hanya itu yang mereka temukan, melainkan ada ancaman lain selain penyusup yang ada di kota mereka yang sangat mereka khawatirkan, yaitu ada sesosok makhluk yang bersemayam di kota itu dan terus merangkak keluar dari dalam tanah. Namun belum diketahui makhluk apa yang sebenarnya ada di sana. Yang jelas Caitlin meminta seluruh pasukannya untuk fokus kepada penyusup terlebih dahulu ketimbang mengkhawatirkan makhluk itu. After. Let's just handle what we have to handle. Okay? Malam harinya Joel dan Ellie masih terus berusaha bersembunyi dari kejaran penduduk setempat. Karena hari sudah tidak memungkinkan untuk mereka terus berkeliaran, Joel pun memutuskan untuk naik ke salah satu gedung yang cukup tinggi untuk bersembunyi dan bermalam di sana. That's good. Dan karena Joel tidak ingin tertangkap saat mereka sedang tidur, Joel pun menyebarkan pecahan beling dari luar pintu agar ia bisa mendengar jika ada seseorang yang mendekati mereka. Yang ternyata alasan Joel setiap malam tidak bisa tidur nyenyak dan selalu memperhatikan sekitar adalah karena salah satu telinganya yang sudah agak budek akibat ledakan 20 tahun yang lalu saat terkena ledakan bersama putrinya Sarah. Is it because you were shot there? Because I've noticed you don't hear too well from your right side. No, not really. Dan setelah beratus-ratus kilometer perjalanan yang Joel lalui dengan Ellie, Joel yang selama ini menjaga jarak karena takut Ellie akan terinfeksi secara tiba-tiba oleh jamur yang ada di tangannya pun mulai mengakrabkan dirinya karena sudah yakin kalau Ellie memang benar-benar kebal dan mungkin memang Ellie lah satu-satunya harapan untuk umat manusia saat ini. Yang dimana Joel pun akhirnya bisa bersenda gurau dengan Ellie dan bisa tertidur dengan nyenyak. Jesus, I'm losing it. You're losing it big time. You laughed, I motherfucker. didn't laugh. Yes, you did. Bersambung. Itu dia The Last of Us episode 3 dan 4-nya. Yaps, cerita di 2 episode ini cukup sangat ringan sekali, tidak ada ketegangan sedikit pun mengingat ini adalah film zombie. Tapi ya memang itulah yang ada di 2 episode kali ini. Jadi kita tunggu saja episode selanjutnya karena episode ini cuma tayang seminggu sekali. Semoga aja di episode besok akan ada ketegangan dan keseruan yang membuat kita bisa berteriak-teriak dan mencak-mencak sedikit ya guys. Oke, segitu aja rangkuman The Last of Us kali ini. Silahkan tinggalkan jejak dengan komen, like, dan subscribe biar nggak ketinggalan updatean film-film selanjutnya. Dan cukup sekian, Campur Film undur diri dan ciao.